Lamun bermuslimah asal dibayan seperti suatu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain. Faslun fi bayani syuruti sihhatil jumu'ah. Ini satu pasal pada menyatakan segala syarat sah sembahyang Jumat. Ketahui olehmu bahwasanya Jumat itu bersekutu sama gitu. Segala syaratnya dengan segala syarat sembahyang yang lain, dan berbeda ya daripada segala syarat sembahyang lain itu dengan 6 syarat. Jadi 6 itu yang ada 5. Syarat yang pertama waktu zuhur, waktunya waktu zuhur sama sembahyang zuhur. Maka jikalau keluar sembahyang Jumat itu daripada waktu zuhur, jika sekadar salam imam sekalipun, contoh khutbah sembahyang Jumat ada tahiyat, salam keluar waktu itu, waktu salam itu keluar, ada waktu zuhur lagi, tak waktu asar lagi, niscaya rukun sembahyang Jumat itu, maka wajib disempurnakan akan zuhur, yaitu 4 rakaat. Jadi rakaat itu memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas keluar dua waktu. Nah, akbir lagi, Allah akbar nih, berjawab dia. Jadi kan menit lagi, langsung ya yang zuhur. Tambahin 2 rakaat. Syarat yang kedua, tempat mendirikan Jumat itu di dalam negeri atau dusun, di kampung artinya. Yang ada baginya rumah. Kalau nggak ada di rumah, kayak di hutan itu ada apa? Nunggu Jumat, walaupun cukup orangnya, karena syaratnya harus ada rumahnya atau bangunan bawah. Maka tidak sah mendirikan sembahyang Jumat itu di tengah padang, di hutan ini. Syarat yang ketiga, hendaklah berhimpun 40 orang yang laki-laki, yang berakal, lagi balik, yang merdeka, yang mustautin, sekira-kira tiada ia berpindah daripada tempat itu pada waktu panas dan pada waktu sejuk, melainkan karena berdagang atau karena ziarah atau karena bermain jual. Di musim panas pindah kampung lain, sing dingin menunggu pulang. Nah itu kalau apa dihitung. Nah kecuali orang nih apa dagang ingin. Ini termasuk hitungan orang bertua. Syarat yang keempat, hendaklah berjamaah. Jadi beli serangan-serangan dengan yang zuhur, serangan ini. Maka jika sembahyang orang yang 40 itu padahal bercerai-cerai, niscaya tiada sah Jumat mereka. 40, ini segong, sembilan sesinya Jumat nih.
Kalbe imaman kalbe jemaah ngaso kada sah jemaahnya. Tetapi orang yang masbuk tadi datang, apabila dapat ia akan rakaat yang kedua, maka harus ia bercerai. Hanya berpisah pada jemaah dahulu. Dia pada menyempurnakan rakaat yang kedua itu. Kemudian daripada salam imamnya itu datang dan duduk pulang serakaat itu ya. Nah jadi kita niat sembahyang Jumat 4 imam. Orang salam, imam salam, kita berdiri kembali serakaat. Karena syarat Jumat itu sembahyang Jumat itu serakaat wajib berjemaah. Nah kalau dulu ada jadi syaratnya kita sudah desak lah berjemaah. Untung serakaat berbulu gitu, tapi berniat keluar pada jemaah memperakaat. Mulai, mau itu anjilin kan, mau itu nong berangkat deh, desak aja serakaat dulu. Habis tahiyat gitu, salam keluar aja lagi, nerakas tuh. Kemudian empat terus, imam panjang jalan surahnya, tadi yang berdiam tidak tinggal. Jadi disempurnakan rakaat yang kedua setelah imam salam. Dan jika dia dapat dia akan rakaat yang kedua itu, maka wajib disempurnakannya zuhur, yaitu 4 rakaat. Niatnya benar. Salih pada Jumat rakaat ini cuma gawainya zuhur. Pas imam rukuk apa sujud kita nyatakan, nah di salat lagi, apalagi imam baca tahiyatnya, kita salih pada Jumat rakaat ini makmuman bila kala Allah Akbar, berturun Allah Akbar baca tahiyat. Imam salam kita berdiri, nah kita gawe sembahyang zuhur. Yang Jumat, yang cukup lagi syaratnya. Ini syaratnya harus serakaat berjemaah. Bila sudah serakaat berjemaah, ayo kan mau berapa? Mak blessing dari apa? Tapi mun serakaat belum, jangan terusakan aja. Imam salam berdiri sama yang zuhur membacakan. Ada sangat nah, ada kalau rumahnya ada di Begawan gitu ya. Pun jadi tidak boleh jalan. Sembahyang Jumat berjalan mengambil. Syarat Jumat itu berjemaah. Jadi sorangan nggak tahu kita aja mau. Yang juhur, nah boleh sorangan. Syarat yang kelima bahwa jangan ada Jumat itu terdahulu oleh Jumat yang lain atau disertanya di dalam satu negeri itu dua masjid kampung bimbe atau ada yang dahulu ini bimbe dua parai di lainnya tadi dulu jauh dulu nangsa nambah dulu tidak bisa tak bedanya dah Allah untuk itu bimbe misalnya ada nah itu kan bunyi pakai tapi bila sabuting dari dulu Allah beruntung kalau baik sabuting dari dulu selamanya nang dari itu ada sahnya karena taimbe sakampung dulu masih bilangnya ada di ujur apa-apa ada di nama apa enggak lain ujur mesinnya almor lagi ulah sebut lagi sampai 3 bulan masih di bak aja misalnya nah itu begitu loh. Ini uang ini separuh aja gitu ini olah nah itu kan orang maka jikalau kesukaran berhimpun ngalih ini pada satu masjid maka harus berbilang masjid itu 2 atau 3 saya kira-kira hajatnya syarat yang ke-6 khutbah dan rukun khutbah itu 5 perkara. Pertama mengucap alhamdulillah rukun terboleh tinggal ini
dan sekurang-kurangnya itu alhamdulillah. Yang kedua mengucap sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekurang-kurangnya itu Allahumma sholli ala Muhammad. Ketiga wasiat, dan memandanglah itu bahwasanya dikatanya ati Allah, artinya perbuat olehmu taat akan Allah Ta'ala, atau dikatanya ittaqullah, yakni takut olehmu akan Allah Ta'ala. Ini syarat wajib juga. Sementara tinggal bisa keduanya otomatis maafnya juga. Dan adalah yang tiga ini, alhamdulillah, salawat ittaqullah, yaitu rukun daripada kedua khutbah itu. Khutbah pertama, khutbah kedua, tiga macamnya nggak boleh ketinggalan. Yang keempat membaca ayat daripada Quran, yaitu rukun salah satu daripada dua khutbah itu. Dengan tiada ia tertentu, boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua membaca ayat Quran. Tetapi sunat dibaca pada akhir khutbah yang pertama. Biasanya kita berdoa sih hampir ini, mudah-mudahan iman kita diteguhkan oleh Allah, diterima amal ibadah kita. Ya alhamdulillah, insyaallah. Baca ayat itu disunatkan alhamdulillah, bismillahnya ada benar. Bila itu itu ada sunat bismillah, 6 sunat alhamdulillah. Bacakan serahnya. Hanya barakallahu li wa lakum ada. Nah, di hendaknya di surah ini, ayat ini hendaknya di khutbah pertama. Itu yang lebih afdal. Yang kelima membaca doa bagi mukminin dan mukminat, yaitu pada khutbah yang kedua. Dan memadailah cukup tidak dikarenanya rahimakumullah. Cukup jadi doanya dulu. Dan syarat dua khutbah itu 9 perkara. Yang pertama, berdiri bagi orang yang puasa. Tukang khutbah khatib ini berdiri, amun kawa, amunnya kalau kau boleh duduk. Dia bila melihat hampir ini duduk yang iran, ketawaan. Nah, dia hampir duduk, bolehnya karena uzur. Yang kedua, hendaklah dua khutbah itu dengan lafaz Arab, maka tiada sah khutbah itu dengan lafaz yang lain daripada bahasa Arab. Dan jikalau orang yang sembahyang itu sekaliannya bukan orang Arab sekalipun, ya alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, itu bahasa Arab semua. Ada boleh diurupiran meja kita, kecuali boleh tahan hanya menurut Islam. Ada suara lagi belajar Arab, nah, ada keringanan. Yang ketiga, hendaklah jatuh khutbah itu di dalam waktu zuhur, pas waktu zuhur. Yang keempat, duduk antara dua khutbah sekira-kira sekadar tumaknina. Sekadar tumaknina itu ukurannya membaca Qul huwallahu surah Ikhlas. Nah, di khutbah ini. Dan sunat si khatib membaca itu surah Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Jadi yang lainnya ada. Ini mereka tahu kan, dan sunatnya membaca Qul huwallahu. Yang kelima, hendaklah didengar oleh orang yang 40 yang jadi dengan dia Jumat. Jadi khutbah itu wajib kedengaran jemaah. Orang 40, saya kuman undangan. Enggak ada contoh. Misal, dalam mobil kami, tangan kami.
Nah, anda juga apa desa ada kan kali taitong korban, jadi diulang dulu. Yang keenam, mualat, yakni berturut-turut antara dua khutbah, dan mualat antara khutbah dan antara sembahyang Jumat. Itu untuk khutbah, amat kalian sangat. Nah itu antara amat lawan sembahyang Jumat itu jangan awas. Sekadar ukuran memeja batin. Bila lebih pulang, ngapain? Lebih ini. Bisa dibikin nih direk-direk. Kalau kan orang bacanya nambah apa mengubah amat bila tahu berdiri ini keimaman ya macam-macam membacanya tidak dulu kalau nabi orang menjabatiha. Yang ketujuh, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang kedelapan, suci daripada najis pada kainnya dan pada badannya dan pada tempatnya. Kesembilan, menutup aurat. Syahdan. Syarat-syarat wajib Jumat itu 5 perkara. Yang pertama yaitu mukallaf, yaitu akil balik. Maka tiada wajib sembahyang Jumat atas kanak-kanak atau orang gila. Cuma memahirinya boleh kita sebaiknya mahir orang sedikit. Mau ditanggatin begitu, kalau tadi Tuhan, dulu waktu itu lagi. Jadi kalau anak-anak mau kita juga kayaknya ada apa-apa nikahannya itu. Nyanya itu Tuhan bang kita. Memang megang jaya surah. Ini begaya belakang, jangan ditangati. Bila menang ada bukan memberikan yang sedikit berlebih. Nah, sampai Tuhan nanti lagi. Yang kedua, merdeka. Maka tidak wajib sembahyang Jumat atas hamba orang, hamba saya. Yang ketiga, laki-laki. Maka tiada wajib sembahyang Jumat itu atas perempuan dan khunsa. Kalau khunsa beginian, kalau khunsa laki begini, 2 kemaluan. Jadi imam di padang laki ada boleh. Yang keempat, mukim. Bagaimana di kampung lagi ya? Di dalam tempat didirikan akan sembahyang Jumat itu. Jikalau ia tiada mustautin sekalipun, artinya kalau dikumpulin benar, ya. Atau yang mukim di dalam dusun, yang kedengaran daripadanya azan orang yang di dalam negeri yang mendirikan Jumat, yang didirikan di tepi negeri itu, dan suara pun keras, dan waktu pun sunyi daripada hingar-bingar. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jumu'atu ala man sami'an nida. Artinya wajib sembahyang Jumat itu atas orang yang mendengar azan. Meskipun kita tak asing jauhan, kadang-kadang bang wajib ini tolak pak masjid. Maka tiada wajib sembahyang Jumat itu atas orang yang musafir. Tetapi sunat bagi orang yang musafir dan hamba orang dan kanak-kanak itu sembahyang Jumat. Jadi kalau ini sembahyang Jumat tetap dihitung. Cuma ada wajib pokoknya nyetang perjalanan sembahyang Jumat. Jadi dia sembahyang Jumat kalau juga lagi Jumat orang. Cuma hukumnya ada dihitung di kampung itu. Kampung itu misalnya ada cukup orangnya, datangnya mencukupi, nah ada dihitung 40 kata masuk. Nah, jadi orang harus orang kampung juga nah membenapi 40.
Kelima, sihat lagi ketiadaan baginya uzur yang diharuskan meninggalkan sembahyang jamaah. Ada uzur apa? Dan uzur yang diharuskan dengan dia meninggalkan sembahyang Jumat dan berjamaah itu dua bagi. Pertama uzur umum ya. Yang kedua uzur khas tertentu. Maka uzur itu yaitu 7 perkara. Pertama hujan. Sekira-kira membasahkan iakan kain sama ada malam atau siang. Karena hukum berjamaahnya hukumnya fardu kifayah. Kita dianjurkan sembahyang berjamaah. Cuma boleh kada sembahyang berjamaah secara uzur umum. Yang pertama ini hujan mengibar rambutnya, payung kalau mempan dia teribay misalnya lah. Nah, hingga basah baju rapih basahan. Nah itu bolehnya ada sembahyang berjamaah ya di rumah. Nah, yang kedua angin yang sangat sejuk pada malam hari menjelang isya subuh ini beneran. Nah boleh berjamaah. Ketiga, sangat lumpur sama ada siang atau malam. Cicak bener jalan beri ke ngelandor bubur boleh kerong di sini. Keempat, angin yang sangat keras sama ada siang atau malam. Angin bopos beri ikut. Nah ya yang memberiakan segenap di rumah. Kelima, sangat panas pada waktu zuhur. Nah linting hari, nah agak panasnya, ayo boleh aja di rumah sendiri. Keenam, sangat sejuk sama ada malam atau siang. Nah ketujuh, gempa yang sangat. Nah gempa boleh juga di rumah. Dan ada pun uzur yang khas yang tergantung khusus, yaitu 9 perkara. Pertama, sangat mengantuk. Kok lama ini tidak terabut di jalan mengantuk. Nah, di rumah aja di jalan kondisi untuk benar. Kedua, sangat sakit yang musyakat sertanya itu hadir kepada sembahyang Jumat dan jamaah. Dari benar uyuh boleh. Nah, boleh ada 4 berjamaah. Ketiga, memeliharakan orang yang sakit. Jika tiada orang yang memeliharakan akan dia, atau menjinakkan akan kerabatnya yang sakit, atau menunggu kerabatnya yang hampir mati. Jikalau ada yang memeliharakan dia sudah ibu, orang garing ada menunggu di rumah, bolehnya pada berjamaah. Kada jemaah boleh sembahyang di rumah aja. Yang mati serangan, atau garing benar kerabat nih, kada termasuk wetan anak ini kerabat tetangga rumah ya. Ada yang mengiyakan bolehnya mengiyakan ini. Atau nampak pun mati itu menjelang namanya bolehnya ada apa Jumat. Yang keempat, takut akan binasa dirinya atau kemaluannya, meruah namanya, atau hartanya. Ketinggalan bongkar orang rumah ya. Oh banyak penjualan di rumah. Nah bolehnya ada sembahyang berjamaah. Kelima, takut akan ditunggu oleh orang yang menghutangi akan dia, padahal dia apa-apa. Tiada baginya pembayar akan hutangnya itu, atau takut dibawanya ke penjara.
dia orang ada hutang itu mau di dunia. Kalau kemudian di rumah sembahyang nggak usah masjid. Dia keluar paling mau pulang. Karena takut dituntut oleh waris orang yang dibunuhnya, atau takut dibalas oleh orang yang dilukainya, atau takut dihad atau dihukum oleh orang yang dituduhnya berzina atau liwat. Jika tidak diharapnya bahwa memaafkan akan dia oleh orang yang menuntut akan dia itu. Menurut bilang saya kurang em lo thì cái dầu đằng anh trăm là hết nó được xong rồi biết nangga tujuh sangat hendak kencing atau sangat hendak berak atau sangat kembung perutnya karena makruh sembahyang serta yang demikian itu. Menambah kami dulu sembahyang itu makruh, kami akan menurut sembahyang. Jadi gimana? Kedelapan sangat lapar, bukan barat nih. Jangan pulang masjid dulu, makan dulu. Atau sangat dahaga, padahal ada makanan dan minuman itu hadir dan nafsunya pun sangat ingin kepadanya. Jangan dikatakan karena hukumnya makruh juga menahan lapar atau haus. Sedang juga ada nafsu untuk makan, minum. Kesembilan, tiada dapat ia akan pakaian yang layak baginya. Ada bingung baiknya pakaian lebih-lebih. Kayak kisah zaman Nabi Sa'alabah. Bila salam hilang, Nabi aman. Salam hilang. Aku ini Nabi enggak? Ya Rasulullah. Bisa salam tuh. Aku kain enggak dengan juga aku sembahyang gini kan yang orang di rumah. Nah jadi aku lakas sulit. Jadi tolong itu akan kemudian aku jadi orang ya. Dia Nabi beraya kalau aku bersembahyang lagi tangan dari Nabi. Nah itu paksa benar dua orang Nabi dia jadi kambing. Nah akhirnya banyak kambing kayak gitu nanti sembahyang. Nah sisa alam dengan harta. Jadi nomor 9 dia ada dapat ia akan pakaian berisik yang layak baginya. Sekira-kira jika ia keluar dengan tiada pakaian yang layak itu niscaya hilang maluannya, martabatnya, kemaluannya hilang. Dan jika ada yang mendapat akan pakaian yang menutup auratnya sekalipun. Lalu katok menjadi baju wajah udah kan lepas juga. Kasapuluh takut ia akan ketinggalan daripada kawannya yang sama-sama yang hendak musafir. Nah, jalan sembilan di masjid di sembilan. Bentungan deh keluaran belinya dari sembilan. Ke-11 sebab memakan ia akan sesuatu yang membusukkan akan mulutnya padahal tiada hilang busuknya itu dengan bersugi atau lainnya, seperti ia memakan bawang merah atau bawang putih atau barang sebagainya. Jadi bilang ini partai buruk untung nih kan, jadi memang bisa berjemaah kata orang buku jering ini mau beruang. Jadi boleh satu 4 sampai yang 5 taruh di juhur di rumah atau ada berjemaah, ada video 10 macam 11 macam. Nah kemudian al-faslus sadis di bayani sholatin nawafil, pasal yang kanan pada menyatakan
segala sembahyang sunat. Ini pas 6 orang ketujuh sembahyang sunat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala yanbaghi an yatarukan nawafila fa hiya jawabirul faraid wal fardu rasul ma wan nawafil biman silatul arba. Artinya dan seyogianya jangan ditinggalkan akan segala sembahyang sunat itu, maka yaitu menyempurnakan ia akan segala sembahyang fardu. Dan sembahyang fardu itu seperti modal perniagaan, dan sembahyang sunat itu menempati segala laba perniagaan. Jadi sembahyang sunat itu untuk menyempurnakan kekurangan kita di dalam sembahyang fardu. Misalnya kali-kali usul benar dengan fardu. Nah, sembahyang sunat ini nakalnya kan gimana yang gak ada usul, sembahyang sunat parah, ini kurang benar nilainya. Adapun segala sembahyang sunat itu, maka itu terbagi atas 3 bagi. Pertama, taluk ya dengan segala waktu, ada hubungannya dengan waktu. Kedua, taluk ya dengan segala sebab, hubungannya dengan sebab. Ketiga, tiada taluk ya dengan sesuatu, yaitu sembahyang sunat mutlak. Ada hubungan pertama gimana sembahyang. Nah, ini orang-orang berat itu ada yang saat malam mau guring ya. Nah, ini bahwa sembahyang. Al-qismul awwalu fima yata'allaqu bil awqat. Bagian yang pertama pada menyatakan sembahyang yang ta'alluq ya dengan waktu, yaitu 3 bagi. Pertama, berulang-ulangnya sebab berulang-ulang hari dan malam. Kedua, berulang-ulang ia sebab berulang-ulang Jumat. Ketiga, berulang-ulang ya sebab berulang-ulang tahun. Yang berulang-ulang hari dan malam itu contohnya kayak sembahyang qabliyah, ba'diyah, sebelum subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sesudah maghrib. Itu berulang-ulang waktu, kalau berulang-ulang dia sunatnya. Nah, al-farqul awwalu fima yataqarrabu ada sudah Allah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma'amdana ورسولنا طعنا ومن قلوبنا واصلح صدورنا واغفر ذنوبنا واغفر قلوبنا واجعل في طاعتك واجعل سلك بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر بالسلامة والسلامة والعافية لنا ولمن حضرنا ولمن غادرنا ولمن يقوم بهذه المسلمين والمسافرين بالبر والبحر من المسلمين من شر الظالمين. اللهم طول امورنا وسهل امورنا وسهل بسهلنا ونور قلوبنا وثبت ايماننا والى خير قلوبنا ومن شر حاجتنا واقضي حوائجنا في الدنيا والاخره. اللهم سلمنا وسلم ديننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.